Akan mereview sedikit ya minggu lalu. Semoga Bapak Ibu semua masih ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu. Sedikit saya bahas, kita sudah sampai di pasal 16 ayat 1 minggu lalu ya. Jadi kita bicara tentang orang Israel sudah nyampe di Elim. Di Elim ada 70 pohon kurma dan ada 12 air minum ya, 12 mata air. Nah, di sini mau saya highlight adalah mereka berkemah di Elim 3 minggu kira-kira ya. Nah, dari dia berkemah di Elim 3 minggu itu, kita tahu bahwa mereka makan kurma jelasnya dan minum air gitu. Dan itu jauh jauh sebelum musim kurma sebenarnya, karena mereka masih pada bulan Nisan, bulan pertama ya di sini ya, bulan Nisan. Bulan panen kurma itu adalah bulan Agustus September, jadi masih jauh. Tetapi ketika mereka di situ, Tuhan memelihara hidup mereka, itu adalah mujizat-mujizat yang mereka alami, dan mereka bisa minum dari 12 mata air yang sebelumnya di Mara airnya kering gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi adalah di sini adalah sebenarnya satu mujizat. Saya nggak akan bahas panjang lebar di sini, tetapi yang kita tahu bahwa mereka minum dari 12 mata air itu adalah jumlah yang sangat besar manusia ya, 2,5 juta manusia tinggal di sana 3 minggu, dia menghabiskan sekian galon air per hari, dan mereka membutuhkan makanan sampai 21.000 ton kurma, dan itu bisa dipenuhi dengan 70 pohon kurma. Nah, itu impossible gitu ya, dengan 70 pohon kurma untuk kasih makan 2,5 juta manusia 3 minggu. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga itu yang kita tutup minggu lalu dengan mujizat-mujizat. Kalau kita tahu mujizat 5 roti 2 ikan untuk 20.000 orang, ini adalah sebuah mujizat sebenarnya, 70 pohon kurma dan 12 mata air untuk 2,5 juta orang, 3 kali mungkin 2 kali atau 3 kali sehari makan selama 3 minggu. Kalau 5 roti 2 ikan buat sekali makan, ini 7 pohon kurma dan 12 mata air itu selama mungkin 3 minggu, dan mereka makan dengan cukup. Nah, lalu kita juga belajar mujizat selain sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang kita lihat baik dari kacamata kita ya. Memang rezeki gitu, ada pohon kurmanya, ada mata airnya. Tetapi mujizat itu sebenarnya juga bisa dalam bentuk penderitaan. Ya, kita tahu ketiadaan air di musim semi itu sesuatu yang aneh gitu. Tapi mereka 3 hari jalan di padang belantara, dia tidak menemukan air sama sekali, padahal itu musim semi. Lalu kita lihat ketika air itu pahit, artinya itu mineral yang terlalu banyak, dan itu aneh sekali terjadi di musim semi. Dan ketika Musa cemplungin satu kayu, air itu menjadi manis. Nah, sebenarnya adalah mujizat-mujizat yang di mata Tuhan itu baik, dan itu memang dimaksudkan untuk menguji manusia. Tetapi di mata manusia ini cilaka, ini bukan mujizat, ini bukan berkat. Ini adalah sebuah penderitaan dan kita komplain gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi orang Israel marah, orang Israel komplain, dan dia mengomel. Mengomel menunjukkan dia layak untuk dilayani begitu, dan Tuhan dijadiin pembantu. Padahal sebenarnya penderitaan itu Tuhan izinkan, ingat ya, sebagai ujian bagi kita. Dan dalam hal ini kalau kita belajar di Keluaran 15 minggu lalu, 22 sampai 27, kita tahu Musa lulus, tapi orang Israel nggak lulus, ya, dapat F. Orang Israel nggak lulus karena mereka mengomel dan mereka tidak sopan sama Tuhan. Nah, minggu ini kita menutup dengan ayat ini ya, minggu lalu, bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan. Kita yang melihatnya jelek, Tuhan enggak melihat itu jelek, makanya Tuhan izinkan ya, penderitaan tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang untuk menguji umatnya, supaya umatnya bisa naik kelas gitu loh. Nah,
minggu ini kita akan melanjutkan ya. Sebelumnya mari kita memeriksa diri. Ini yang saya mau tekankan. Bagaimana sebenarnya kita mendefinisikan mujizat? Apakah hanya yang bermanfaat langsung bagi kita atau sesama aja? Nah, bagaimana dengan mujizat yang berupa penderitaan yang Tuhan izinkan? Banyak orang diizinkan bangkrut. Bangkrut gitu cuma bisa sumpah-sumpah gitu ya. Tetapi ada yang aneh gitu, orang yang kaya raya, orang yang kita baca bilioner sekarang kena COVID meninggal begitu, kayaknya mujizat gitu ya, karena dia bisa beli apa saja tetapi nafas aja nggak punya gitu ya. Musibah terhadap bencana alam. Nah, ini adalah hal-hal yang menimbulkan penderitaan yang Tuhan izinkan. Nah, jadi bagaimana kita sebenarnya mendefinisikan mujizat? Apakah sesuatu yang hanya kayak rezeki nomplok gitu, ya? Nah, apakah kita termasuk orang yang menantikan mujizat? Suatu hari akan mengalami mujizat dahsyat gitu ya, ditolong dari maut, diberi rezeki nomplok kan gitu. Atau kita seharusnya menjadi orang yang menantikan Tuhan, mengenal pribadi, karakter, dan karya Tuhan. Karena Tuhan tokoh utamanya. Mujizat dan hal-hal lain itu hanya sarana sebenarnya yang Tuhan pakai untuk menolong. Dan bisa dipakai juga untuk menguji umatnya. Jadi tidak seharusnya kita menantikan mujizat. Yang seharusnya kita nantikan adalah Tuhannya. Ya, perkara dapat mujizat nggak mujizat itu nggak urusan gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah tujuan Tuhan agar umatnya sebenarnya, tujuan Tuhan itu sebenarnya adalah agar umatnya itu kenal dia gitu loh, secara pribadi, karakternya siapa, karyanya bagaimana, karyanya yang menebus dan menyelamatkan, dan dia berharap umat itu bisa memanggil namanya, berseru kepadanya, ya, sehingga pengenalan akan Tuhan itu membuat kita dimampukan untuk menjalani dan lulus dalam ujian Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita kenal ujiannya pastinya, dan kita kenal gaya Tuhan kita, dan harusnya kita tahu caranya lulus dalam ujian Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu juga melatih kita punya sensitivitas yang tinggi. Kita kenal Tuhan itu hadir, dan kita tahu kehadirannya itu di dalam kesederhanaan dan hal-hal yang biasa. Ingat ya, Tuhan mengingatkan Musa, ngomong aja enggak Tuhan, tapi Tuhan cuma menunjukkan sepotong kayu, dan sepotong kayu biasa yang Musa tahu itu jawaban Tuhan, dan dia cemplungin ke dalam air itu. Hal-hal biasa, dan di dalam hal-hal biasa itu kalau kita sensitif, kita mengenali kehadiran Tuhan. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu ya. Nah, minggu ini kita akan masuk ke dalam Keluaran 16. Keluaran 16 ini saya kasih judul training di padang belantara, karena ini banyak sekali ujian-ujian yang Tuhan kasih yang seharusnya itu menjadi training gitu ya, on the job training bagi orang Israel untuk naik kelas harusnya. Dan yang Tuhan minta di sini adalah percaya sama Tuhan dan patuhi Dia. Nah, melalui apa? Ada dua hal yang kita akan bahas di hari ini adalah melalui mana dan melalui Sabat. Mari kita mulai. Nah, ini kita udah baca tadi ya, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ini kita lihat ya petanya ya. Sekarang mereka dari Elim menuju ke terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, di antara itu ada yang namanya padang gurun Sin. Ya, Sinnya juga dari Sinai. Sin bukan sin dosa ya di sini ya, tapi dari Sinai ya. Jadi antara Elim dan Gunung Sinai, di situ ada, kalau kita lihat petanya itu ada tanda tanya ya, karena memang sekarang tidak bisa lagi ditemukan persis memang di situ, tetapi ini semua adalah kira-kira, perkiraan terbaik yang bisa dilakukan. Nah, sehingga mereka tiba di padang gurun Sin. Nah, saya akan mengulangi sedikit tanggalnya ya. Kenapa ini penting banget? Keluar dari Mesir, mereka tuh hari ke-15 bulan pertama. Ya. Lalu mereka 3 hari lah kira-kira jalan ke seberang laut Tebrau.
Dari nyebrang mereka jalan lagi 3 hari yang kekurangan air itu, lalu mereka sampai di Mara. Nah di Mara dia berkemah di situ, kira-kira mungkin 2 hari. Saya ngebayangin kalau mereka berkemah, tuh nggak mungkin 1 hari, karena segitu banyak orang gitu ya. Jadi kalau berkemah paling tidak mungkin 2 hari gitu, untuk tanam, berangkat lagi. Tapi kita nggak tahu ya, karena itu mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api itu. Disuruh jalan ya jalan gitu. Tapi ini tidak ada catatan untuk itu, tapi di Bilangan 33 ayat 9 dikatakan mereka berkemah. Tapi tidak dikasih tahu berapa hari. Saya menduga itu dugaan saya 2 hari kira-kira. Jadi kira-kira hari ke-23 mereka baru sampai di Elim. Ya, 15 tambah 7 hari di jalan, tambah 8 hari di jalan, kira-kira hari ke-23 bulan pertama dia sampai di Elim. Nah, lalu dia berkemah di Elim 3 minggu. Kan? Nah, lalu mereka keluar dari Elim, tanggal 15 bulan 2, nyampe di padang gurun Sin. Nah, itu yang kita baca di Keluaran. Tapi kalau kita baca di Bilangan 33, itu mencatat perjalanan orang Israel. Nginepnya di mana, singgahnya di mana, itu dicatat di Bilangan 33. Bapak Ibu boleh cek. Nah, saya kasih tahu di situ, Bilangan 33 ayat 10 dan 11 mengatakan, mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi Laut Teberau. Mereka berangkat dari Laut Teberau, lalu berkemah di padang gurun Sin. Nah, jadi mestinya dari Elim ke padang gurun Sin, itu kan deket ya. Tapi tiang awan dan tiang api ini membelokkan mereka ke tepi Laut Teberau dulu, baru mereka ke padang gurun Sin. Nah, itu menimbulkan pertanyaan gitu. Saya nanya gitu, mengapa begitu ya? Kok aneh? Kalau kita lihat gitu ya, coba kita perhatikan. Jarak Elim sama padang gurun Sin itu kan dekat. Elimnya di sini, padang gurunnya di sini. Kok pertanyaannya adalah, mengapa tiang api dan tiang awan nggak langsung memimpin ke sana? Tapi kok dibelokin gitu, seolah-olah dipimpin ke Laut Teberau. Jadi akhirnya artinya dia dipimpin ke pinggir laut sini dulu. Dan mereka terpaksa harus berkemah di situ ya. Di Bilangan 33 dikatakan dia berkemah di tepi Laut Teberau. Nah ingat, kalau dia berkemah di situ dan ini dicatat oleh Bilangan, mestinya itu penting gitu ya. Jadi saya penasaran dan saya sungguh-sungguh bergumul di sini karena tidak ada keterangan. Dan saya membayangkan kalau mereka berkemah kembali seperti tadi, nggak mungkin sehari gitu, tapi mungkin 2 hari gitu kira-kira ya. Mereka paling cepat gitu mereka 2 hari di situ. Nah, sehingga saya penasaran kenapa Bilangan catat, dan itu mestinya kalau dicatat itu penting kan begitu. Apa kebetulan atau ada peristiwa yang terjadi setelah ini. Nah ini kita mesti curiga gitu, mesti wondering gitu ya, mengapa mereka dibelokkan di Teberau dulu, di Laut Teberau dulu. Nah, saya pikir-pikir dan saya membaca seterusnya, rupanya ayat 2 dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Coba kita berpikir ya. Nah, berkemah kembali di tepi Teberau pastinya mengingatkan mereka kembali akan peristiwa mencekam, betul kan? Pertunjukan Tuhan yang maha dahsyat itu yang menyelamatkan mereka dari tangan Mesir. Ya, mereka pasti ingat ketika sampai ya ampun, minggu lalu atau bulan lalu kita baru aja lewat dari sini ya, di tengah laut ini kita jalan di tengah yang kering gitu ya. Terus mereka berbincang-bincang, gila lo waktu itu, aduh tentara Mesirnya udah deket banget dan seterusnya. Mungkin mereka akan heboh untuk bercerita seperti itu karena diingatkan kembali di tepi laut itu. Nah, kemudian mereka juga mengingat betapa tentara Mesir itu dikubur di dalam laut itu sementara mereka masih jalan di tengah-tengah laut yang kering itu. Nah, setelah semua selesai, mereka bergembira ria, mereka nyanyi, mereka memuji Tuhan, pakai rebana, nari-nari, dan seterusnya. Nah, pastinya memori itu akan ada gitu di benak mereka, ya. Dan pastinya Tuhan bermaksud begitu. Nah, tetapi ingatan tentang pengalaman mujizat yang dahsyat itu rupanya tidak berdampak apa-apa kepada mereka.
Mengecewakan ya. Ketika mereka kembali masuk ke padang gurun, berangkat nih dari Daud Teberau pergi ke Gunung Sin, padang gurun Sin, mereka masuk kembali ke padang gurun, itu adalah lambang dari penderitaan dan kesusahan. Bangsa Israel ini kembali mengomel. Nah, ini dia ya. Jadi kalau di Keluaran 15 ayat 24 dikatakan, kalau Bapak Ibu punya Alkitab baca di situ dikatakan bangsa Israel itu mengomel gitu ya. Bangsa itu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Dikatakan pakai kata bangsa itu. Nah, tapi di ayat ini 16 ayat 2 ini bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel. Artinya the whole community. Ya, tadinya pakai kata bangsa, sekarang setiap orang jatuhnya. Kalau mau dihiperbola kan dari bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi ini mengomel yang melebar gitu, mengomel yang minggu lalu juga kita belajar, mengomel itu menular gitu, mengomel itu membuat orang yang dengar omelan pun ikut mengomel. Nah, ini bangsa ini keterlaluan dan mereka mengomel seluruh komunitasnya. Nah, sasaran omelannya coba perhatikan. Kalau di 15:25 sasaran omelannya adalah Musa, dikatakan di situ kan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Sekarang sasaran omelannya siapa? Musa dan Harun. Jadi mengomel itu nular gitu loh, makin lama makin gede gitu. Nah, itu adalah sifat dari mengomel. Makanya itu sangat berbahaya. Kalau sudah mau ngomel, mestinya kita duduk diam dan lem mulutnya gitu ya. Karena mengomel itu membuat penularan kepada hal-hal yang tidak perlu dan orang-orang lain pun semua kena. Nah, dan ini adalah kali ketiga dicatat orang Israel tuh mengomel dalam 1 bulan perjalanan. Mereka baru 1 bulan jalan kan, tanggal 15 bulan 1 sampai 15 bulan 2. Ini kan baru sebulan jalan nih. 3 kali sudah dicatat orang Israel bersungut-sungut. Yang pertama, ketika dia ketakutan saat orang Mesir kejar mereka. Ya, dan mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini omelan pertamanya. Dan apa yang terjadi? Dia lihat sendiri orang Mesir dimatiin sama Tuhan semua. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya, mestinya kalau udah ngomel, aduh mestinya nyesel deh, aduh malu gitu ya, karena udah nggak, Tuhan sudah buktikan. Ngomel lagi tentang kekurangan air minum. Ya, di Mara minggu lalu kita bahas. Mereka bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, apa yang kami minum? Ya, dan di sini memang Tuhan sengaja menguji mereka. Nah, sekarang air minum sudah tidak masalah karena dia barusan dari Elim kan. Kali ini yang dikeluhkan adalah kebutuhan makanan. Katanya kelaparan. Nah, coba kita perhatikan. Ini orang Israel memang luar biasa gitu ya. Nah, ayat 3. Dan mereka berkata kepada mereka, jadi ini orang Israel ngomong sama si Musa dan Harun ya. Jadi orang Israel berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini dan membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Waduh, kacau nih ya. Jadi tujuan Tuhan membawa mereka kembali ke Laut Teberau ternyata berhasil untuk mengingatkan mereka akan Mesir. Tapi yang diingatkan, sayangnya bukan ingatan yang menguatkan iman mereka tentang pribadi, karakter, dan karya Tuhan yang nyelamatin mereka dan menghancurkan Mesir pada waktu yang bersamaan. Bukan itu yang dia ingat. Yang dia ingat di dalam penderitaan, dalam tanda kutip, kelaparannya, yang dia teringat adalah, kenyamanan hidup dan kecukupan materi yang mereka terima di Mesir.
Dia teringat makanan-makanan yang enak di Mesir. Kuali berisi daging dan roti. Itu dia ingat. Waduh, celaka. Bukannya perbuatan Tuhan yang dia ingat adalah makanan Mesir. Nah, dan mereka ini kembali saya ulangi ya. Jadi dan berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami saat tadinya di tanah Mesir, mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Nah, coba perhatikan ya, kalau tadi saya tekankan tentang tanah Mesirnya, pada slide ini saya mau menekankan dengan tangan Tuhannya. Jadi dia ingat tanah Mesirnya ya. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Perhatikan kata-kata yang mereka keluarkan dalam omelan ini. Ya, ini adalah perkataan dari budak yang melunjak. Ya, minggu lalu kita udah belajar ada budak melunjak, ada budak yang minderan, ada budak yang tahu diri. Ya, nah ini budak melunjak namanya ya, budak yang melunjak. Kata-kata yang mereka gunakan sangat jahat dan sangat kurang ajar. Ya, nomor satu dia menyindir Tuhan. Dia bilang begini nih, tangan Tuhan, Allah Israel yang dahsyat itu hanya bisa hancurin, tapi nggak bisa sediain makanan seperti Allah Mesir. Ya kan? Dia bilang, lu bisa ngancurin lawan nih, bisa ngancurin Mesir nih, tapi kamu nggak bisa sediain makanan. Makanya air kurang, makan kurang. Nah, sementara tangan Allah Mesir dapat menyediakan makanan yang enak-enak, kenyamanan hidup dan kecukupan materi ini, ya, bagi mereka itu lebih berharga dari tangan Tuhan. Jadi dia lebih appreciate tangan Mesir daripada tangan Tuhan. Makanya dia bilang seandainya kami mati, Tuhan, ya. Jadi pernyataan mereka itu menunjukkan dia mau ngomong gini. Jadi mereka rela dihancurkan oleh tangan Tuhan, lebih rela begitu daripada kehilangan kenyamanan hidup dan kecukupan materi yang disediakan oleh Allah Mesir mereka. Ini kata-kata yang kurang ajarnya luar biasa. Nah, yang berikutnya lagi adalah mereka menggunakan kata-kata itu bukan hanya menyindir Tuhan, dia tuduh Tuhan. Buset ya. Dan dia bilang, engkau bawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami. Tuhan itu artinya engkau penipu dan engkau membunuh Israel. Dan Musa dan Harun ini antek-anteknya Tuhan, si penipu itu dan si pembunuh Israel ini. Ini kata-kata yang diucapkan ya, itu pasti berasal dari isi hati manusia yang terdalam. Jadi di sini bisa kita baca, sebenarnya tujuan hidup orang Israel adalah kenyamanan hidup dan kecukupan materi. Itu yang dia idamkan. Tujuan hidupnya adalah hidup yang nyaman, materi yang cukup. Coba sekalian ya, saya sekalian bertanya nih pada Bapak Ibu semua. Coba kita merefleksikan diri kita. Apakah itu juga menjadi tujuan hidup kita? Kita bercita-cita punya hidup yang nyaman dan materi yang cukup. Nggak ada yang salah dengan itu sebenarnya ya. Tetapi yang salah ini adalah dan mereka menjadikan Allah mereka pribadi yang bisa menyediakan semua ini. Ya, makanya kalau kita lihat nih, banyak orang pergi ke kelenteng, pergi ke Gunung Kawi, pergi untuk minta kaya. Ya, mereka akan menjadikan itu Allah mereka asal pribadi ini bisa menyediakan semua ini, kenyamanan hidup dan kecukupan materi. Nah, Allah Mesir memberikan kepastian ini. Ya, sembah gue, lu kasih upeti, Allah Israel belum tentu. Dan mereka tidak percaya kepada Allah Israel. Allah Mesir sudah terbukti, buktinya dia ratusan tahun di situ dia menikmati makanan Mesir tadi itu. Ya, dan mereka menolak Tuhan Allah Israel dan mereka menolak menjadi umatnya. Mereka lebih memilih jadi budak Mesir yang nyaman dan cukup materi daripada umat Tuhan yang menderita. Menjadi umat Tuhan itu menderita. Kalau Tuhan Yesus panggil kita ya, mari ikut aku.
Tuhan Yesus memanggil kita, mari ikut aku. Itu terjadi sebelum Tuhan Yesus kesalib loh. Artinya kalau kita ikut Tuhan Yesus, ya aku mau ikut. Artinya kita ikut Tuhan Yesus kesalib. Menjadi orang Kristen tidak pernah dijanjikan kenyamanan hidup dan kecukupan materi. Itu yang harus kita sadari. Nah, dalam konteks orang Israel ini, mereka nggak mau, betul-betul nggak mau. Makanya nggak lulus ujian. Mereka memilih jadi budak. Ya, jadi mereka dilepaskan dari Mesir tuh happy karena pikir wah ada ketemu Allah lain nih yang akan memberikan lebih nyaman lagi dan lebih cukup lagi. Begitu masuk penderitaan, balik lagi aja ke Allah yang lama, yang lebih pasti, yang udah ratusan tahun menyediakan makanan buat mereka. Jadi tidak mau ikut Allah Israel. Ya, mereka hidup itu di dalam bayang-bayang perbudakan oleh kedagingannya sendiri. Dia nggak bisa kalahin kedagingannya. Dia ingin makan enak itu. Dia ingin kehidupan yang nyaman dan kecukupan itu. Nggak mau keluar dari itu. Nah, kata-kata dalam omelan orang Israel itu menunjukkan nomor satu, dia nggak percaya sama Tuhan. Yang kedua, mereka mengomel. Mengapa? Karena mereka merasa layak untuk mengumbar kemarahannya. Kena tipu nih gue nih. Nah, begitu ya. Kurang ajar nih Tuhan Allah Israel ini. Dan itu terjadi. Mengapa dia bisa marah? Karena dia merasa tinggi hati. Ini adalah budak yang ngelunjak. Budak yang merasa berhak. Kamu udah keluarin aku dari Mesir. Aku nyaman-nyaman di situ. Kamu keluarin. Mana sekarang coba? Kasih dong. Aku berhak loh. Kalau enggak, kenapa dikeluarin? Kan begitu. Dan mereka merendahkan dan menghakimi Tuhan. Wah, dia tuduh kan, mau bikin kami mati, kan begitu, bahwa engkau adalah Allah pembunuh artinya. Dan jelas mengomel ini berasal dari dagingnya itu, dari kedagingan orang Israel. Nah, kita diingatkan ya, Tuhan Yesus di Matius 26 ayat 41, ketika dia menghadapi pencobaan itu, di penderitaan itu, ketika mau naik ke kayu salib, Tuhan Yesus berpesan pada murid-muridnya, ajak berdoa di Taman Getsemani dan semua muridnya tidur. Dan Tuhan Yesus bilang, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah. Ya, nah orang Israel ini merepresentasikan kita, bukan? Daging kita itu lemah. Kita lebih mau belain kerjaan enak, gaji gede, tapi dalam tanda kutip apa kata bos, ya ikut aja deh, bodo amat lah pokoknya, kan begitu. Daripada punya integritas, menjadi orang Kristen yang sejati, nggak mau kita. Kita lebih menyukai kenyamanan dan kecukupan, kan? Dan Tuhan Yesus sudah ingetin, dagingmu itu lemah. Ya, itu yang berat dari kita. Nah, pernahkah kita memikirkan kata-kata yang kita ucapkan? Tuhan itu ya menginginkan kita hidup tanpa celah di tengah generasi yang jahat ini. Berarti kalau kita harus mengucapkan kata-kata, harusnya kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang hidup gitu. Di dalam setiap kesempatan dan dalam apapun yang kita lakukan. Ya, kita belajar dari Salomo. Amsal 18:21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau ngomongnya jahat, engkau akan menerima hasilnya. Lidahmu itu menentukan hidup dan matimu. Tuhan Yesus ajarin apa? Tuhan Yesus bilang, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena ucapan itu keluar dari hati. Ya, dan Tuhan Yesus bilang, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita mau ngomong nih, mau marah, ini kan kedagingan kita, mesti kita duduk diam dan bilang, Tuhan tolong gitu ya. Karena Tuhan Yesus bilang, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang di dalam tubuh manusia, dia pastinya juga bergumul sama seperti kita. Tapi dia sadar dan dia menyerahkan kepada roh dan apa yang dikatakan itu adalah roh dan hidup.
Di Yohanes, Tuhan Yesus juga ngomong, dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sehingga Tuhan Yesus tuh lebih sebagai corongnya gitu, tidak ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Ini saya sungguh-sungguh bergumul, karena saya mengajar kelas ini pun itu suatu pergumulan yang berat bagi saya, karena saya takut ngarang-ngarang gitu. Karena saya benar-benar ingin minta tolong Tuhan, saya cuma speakernya. Tuhan sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, Paulus ngomong apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu. Jadi bukan untuk cari muka ya. Perkataan yang baik untuk membangun itu di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, jadi itu nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose dan di Filipi, dan kepada jemaat di Filipi Paulus mengatakan berpegang teguhlah kepada firman kehidupan. Jadi kita harus pegang firman hidup itu ya, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, kan hidup dan usahaku tidak berakhir sia-sia. Kalau kita mengandalkan kata-kata kita sendiri, kita akan berakhir dengan sia-sia. Tapi yang Paulus nasihatkan adalah pegang firman Tuhan itu. Setiap kali berkata-kata, kata-katakan yang benar, yang berasal dari firman Tuhan. Dan sehingga pada waktu-waktu Tuhan Yesus datang, kita boleh bermegah gitu ya, karena kita tidak berkata-kata dengan sia-sia. Nah, sehingga penderitaan itu apa sih tujuannya sebenarnya? Coba kita review sedikit ya. Penderitaan itu sebenarnya kalau kita ingat-ingat ya, bisa disebabkan oleh banyak hal. Nomor satu, penderitaan itu bisa datang dari luar. Dari perang misalnya ya, terjadi perang, kita di tengah-tengah perang, ada musuh, ada kita sengsara gitu, kita penderita. Alam yang rusak, tiba-tiba longsor, ada wabah seperti sekarang. Nah, kita menderita, bukan? Dan itu adalah hal-hal di luar kontrol kita. Nah, tapi bisa juga penderitaan itu datang dari dalam. Gimana tuh? Nomor satu adalah karena serakah. Karena kita serakah, kita khawatir, timbul nih keserakan dan kalian nggak boleh kalah dari orang lain. Wah, kalau gitu kita kerja lebih keras lagi. Kita perlu pengakuan dan begini tuntutan gaya hidup dalam komunitas. Dia punya apa namanya gaya mobil yang lebih mewah, nggak ada cerita. Saya harus lebih bagus lagi. Kita membuat persediaan yang banyak karena khawatir berkurang dan seterusnya. Dan kita mengorbankan kesehatan kita, kita mengorbankan waktu kita, kita korbanin keluarga kita, dan kita menderita pada ujungnya karena serakah. Itu dari dalam, bukan? Dari diri kita sendiri. Kita punya comfort zone, kita punya gaya hidup tinggi, makan enak melulu, makan steak, gitu, rumah mewah gitu ya. Sekarang kena potong gajinya. Berhenti kerja, masa dari steak turun ke tempe gitu? Nggak mau, merasa makan tempe itu menderita begitu kan? Nah, itu adalah penderitaan yang kita bikin sendiri. Padahal makan tempe enak banget gitu. Siapa suruh? Ya gitu ya. Siapa suruh dulu bergaya hidup yang sangat tinggi gitu, makan tempe aja nggak bisa sudah tidak bisa dihargain gitu. Nah, itu adalah karena kita nggak mau keluar dari comfort zone kita. Lalu punya hati yang nggak bersyukur. Itu tadi ngelunjak, merasa berhak, merasa mesti dipuaskan terus-menerus. Aku nggak layak diperlakukan seperti itu. Dan itu membuat penderitaan. Tapi sebenarnya kalau kita punya hati yang bersyukur, kita nggak menderita mestinya. Ya. Nah, penderitaan juga bisa karena kelalaian atau kita take it for granted. Konsekuensi dari mismanagement atau unplanned. Kita lalai mengurus sesuatu dan berakibat usahanya bangkrut misalnya. Kita makan sembarangan, apa juga masuk gitu ya, ujungnya sakit. Nah, itu kan akibat kelalaian kita sendiri. Kita anggap enteng, nggak pikir dan nggak ngeplan gitu ya, nggak merencanakan dan selainnya. Itu karena kita lalai, kita juga menderita. Jadi penderitaan bisa disebabkan oleh banyak hal. Dan tidak ada orang yang suka penderitaan. Tetapi Tuhan bisa memakai penderitaan dengan tujuan untuk, satu, menguji umatnya. Begitu penderitaan itu ada, keluar nih yang sebenarnya dari kita itu siapa sih? Ya. Lalu
Misalnya maksud saya ada orang yang orangnya itu dermawan umpama gitu ya. Tapi begitu dianya agak melarat, dermawannya berhenti gitu. Karena sebenarnya memberi dari kelebihan itu nggak ada artinya. Kita harus belajar seperti janda miskin yang berani memberi dari kekurangan. Tapi kita selama ini memberi dari kelebihan kita. Dan saya bicara ini pada diri saya sendiri juga. Saya bukan orang yang bisa dengan generous memberikan itu. Saya harus belajar dan sama-sama kita untuk belajar untuk bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, penderitaan juga memurnikan umatnya, menyadari apa hal-hal yang sebenarnya penting bagi kita. Kalau kita nggak menderita nih, kita tuh sembarangan hidup. Tapi kalau kita menderita, dan mulai kita mikir ya, ini penting nggak sih sebenarnya? Nggak penting jangan dilakukan. Nggak perlu jangan dibeli, kan gitu. Kita menderita, nggak punya seperti dulu, kita mulai menyadari yang mana yang penting, yang mana yang nggak penting. Lalu mengingatkan umatnya untuk bertobat sebenarnya. Bebas dari keterikatan atau perbudakan dosa. Jadi penderitaan itu penting sebenarnya untuk ingetin kita supaya satu nggak serakah. Ya, begitu kita seperti sekarang lah, lagi top-topnya pandemi ini ya, potong gaji paling banyak sekarang. Stop serakah mestinya. Belajar menerima diri seperti yang Tuhan inginkan. Bergantung sepenuhnya pada persediaan yang Tuhan kasih. Bukan pada keinginan untuk punya gaji gede dan menumpuk materi. Nah, mestinya kita bersyukur di dalam pandemi ini. Ada keterbatasan yang Tuhan kasih dan belajar jangan nggak lulus gitu loh. Ini kayak minggu tenang kita ujian pandemi ini. Sehingga harusnya kita belajar dari sini dan harus lulus, ya. Jadi belajarlah stop keserakahan. Dan harusnya penderitaan itu membuat kita tuh tabah, ya, tahan gitu dan mau berjuang. Nggak terikat apapun, berani keluar dari comfort zone dan ikut Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan itu, harusnya kita slowing down dan tabah gitu. Dan mikir, kayak orang Israel, dia nggak ada air, dia cuma ngomel. Nggak, nanya aja enggak. Tapi lah yang langsung keluar dari mulutnya adalah ngomel. Apa yang kami bisa minum? Dia nggak bertanya di mana, bagaimana cara kita minum ya? Apa kita bikin sumur ya? Apa kita gali ya? Atau kita makan kaktus ya? Misalnya begitu. Tapi enggak mau berjuang, pokoknya harus dilayani, gitu ya. Nah, lalu di dalam penderitaan itu kita belajar harusnya mempunyai hati yang bersyukur. Makanya tadi saya bilang kan ya, orang Israel itu baru keluar dari Elim. Ya, bayangin mereka dari minggu pertama tuh jalan dari Mesir, Tuhan tuh suruh mereka makan roti tidak beragi 7 hari, dan dia udah bawa adonannya dari Mesir kan, dan dia makan berarti dia dalam seminggu tuh udah makan roti 7 hari, makan roti tidak beragi. Kemudian dia nyampe di Mara, dia nyampe di Elim. Di Elim dia makan kurma sama air putih kan. Berarti Tuhan siapin sebenarnya ada roti tidak beragi, ada kurma dan air putih. Tetapi mereka tidak bersyukur untuk berkat yang ada. Ya tidak, Tuhan siapin. Tuhan kasih dia makan, tapi roti tidak beragi sama daging domba, begitu kan. Mereka kan bawa domba, mereka bisa aja potong itu di tengah jalan dan makan gitu ya dengan roti tidak beragi. Lalu dia sampai di Elim, dia ada kurma sama air putih. Ya, nah, dan mereka itu lalai. Nah, sehingga penderitaan itu harusnya mengingatkan mereka tidak lalai. Mereka bukan lagi budak Mesir, tetapi mereka menjadi rekan kerja Tuhan. Harusnya mereka bijaksana dan berhikmat di dalam mengelola aset Tuhan. Ketika mereka di Elim dan mereka dicukupkan dengan sekian banyak kurma dan air yang nggak habis-habis itu, harusnya dia bawa bekal lah sedikit dari Elim itu kan. Saya ngebayangin gitu ya, mestinya membawa sedikit bekal atau kalaupun nggak berani tanya dulu atau bagaimana. Tapi enggak, mereka berasumsi tidak bawa bekal apa-apa, dan padahal kurma itu adalah sesuatu yang lama dan tinggi kalori yang mestinya membuat mereka tidak kelaparan. Tetapi dia take it for granted dan mereka lalai dan mereka tidak melakukan itu, bukan? Jadi ditinggalin aja tuh Elim. Nah, kelaparan deh, ngomel deh, gitu ya. Jadi harusnya tuh kita tuh merdeka untuk menyembah Tuhan, ya. Apakah kita tetap mau mempertahankan worldly lifestyle atau kita belajar mestinya untuk mengikuti godly lifestyle?
Ya, nah itu baru bisa kita menghadapi pilihan ini ketika terjadi penderitaan. Jadi penderitaan itu baik apa enggak? Baik dari kacamata Tuhan. Dan itu yang harus kita lulus ujian ini. Nah, ayat 4 ya, berfirman Tuhan kepada Musa, ya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan demikian aku dapat menguji mereka, apakah mereka mau hidup menurut hukumku, aturanku atau tidak. Ya, jadi dari jawaban Tuhan ini kita menemukan nih satu pribadi dan karakter Tuhan yang mengagumkan. Ingat ya, kitab Keluaran itu berbicara dari ujung ke ujung. Itu adalah tentang memperkenalkan siapa Tuhan. Ingat di pasal 4, I am who I am. Ya, aku adalah aku, Tuhan Yahweh. Nah, dari jawaban Tuhan ini kita nemuin lagi nih satu pribadi dan karakter Tuhan yang mengagumkan itu. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang peka. Dia ngerti, dia peduli kesulitan si Musa dan kesulitan umatnya, ya, hambanya dan umatnya. Ya, Musa bahkan kali ini nggak perlu ngadu, betul kan? Kalau yang di pasal 15 kan kita ingat tuh, si orang Israelnya mengeluh, Musa kemudian berseru kepada Tuhan, kan? Kali ini orang Israel ngomel, Musa nggak ngomong apa-apa, Tuhan langsung jawab. Ya, nah jadi Musa bahkan nggak ngadu. Tuhan itu ngerti banget posisi Musa, dan Tuhan nggak menunda menjawab umatnya. Tuhan langsung kasih jawabannya kepada Musa, ya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang panjang sabar dan lambat untuk marah kepada umatnya. Ia nggak hukum loh umatnya. Ini udah 3 kali ngomel nih dalam sebulan. Coba bayangkan, ya. Tetapi Tuhan ini adalah Allah yang berbelas dan pemurah. Ia menjawab dan bahkan nyediain makanan bagi umatnya. Bukannya ngamuk nih ya, tapi dia sediakan tuh roti yang turun dari langit sebagai anugerah. Kalau engkau makan roti di Mesir, lu bayar dengan cari budak. Tuhan bilang nih, gua kasih roti dari langit gratis, anugerah. Luar biasa ya. Dalam jumlah yang cukup bagi setiap orang. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Engkau tidak usah khawatir anakmu makan apa. Engkau tidak usah khawatir orang tuamu yang sudah renta makan apa. Cukup Tuhan kasih semua. Dan itu anugerah. Ya, dan ada selama diperlukan. Persediaan yang nggak ada habisnya. Besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, begitu kan? Jadi Tuhan ini luar biasa, bukannya marah, tapi Dia berbelas kasihan dan Dia pemurah, dan Dia sediain makanan gratis, anugerah. Nah, tapi Tuhan bilang, aku dapat menguji mereka. Jadi diberikan untuk dapat diuji, ya, apakah mereka mau menurut hukumku atau tidak. Ya. Nah, ayat 5, pada hari yang ke-6, ketika mereka mengolah apa yang mereka bawa pulang, jumlahnya harus 2 kali lipat dari yang mereka kumpulkan sehari-hari. Jadi Tuhan bilang, hari biasa kamu pungut tiap-tiap hari, sebanyak yang diperlukan sehari. Tapi pada hari yang ke-6, engkau mengolah apa yang kau bawa pulang, jumlahnya itu 2 kali lipat, ya, supaya apa yang kamu kumpulkan sehari-hari. Jadi dalam kemurahan berkat-Nya, Tuhan memperlakukan aturan, ya, selalu begitu gayanya Tuhan. Jadi ada kemurahan, ada aturannya, dan tujuannya adalah menguji kepercayaan dan kepatuhan umat. Ingat di Marah, setelah air pahit jadi manis, Tuhan memberikan ketetapan dan peraturannya. Ya, ketika Musa cemplungin, Tuhan langsung memberikan ketetapan dan peraturannya. Itu kita baca di Keluaran 15 ayat 25. Setelah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan ketetapan dan aturannya. Artinya Dia percayain kepada umatnya. Nah, di padang gurun Sin ini sama. Saat pemberian mana dan burung puyuh, Tuhan memberikan hukumnya. Ada yang harus mereka patuhi. Aturan pertama, hukumnya yang pertama, ya. Umat diperintahkan untuk keluar memungut. Ya, Tuhan kan bilang, bangsa itu akan keluar pungut tiap hari. Jadi nggak boleh menunggu di dalam dan ada yang anterin ke dalam. Enggak. Ya, keluar dan memungut. Tetapi bekerja ini memungut. Ini pekerjaan mudah.
nggak usah nanem, nggak usah nyangkul, nggak usah airin, tidak usah pergi berburu, ya diterkam macan dulu, enggak, tidak usah berburu, tidak usah cari-cari, sudah disediain, tetapi perlu keluar untuk memungutnya, ya nggak boleh di dalam. Dan setiap hari sebelum matahari terik, artinya setiap pagi, waktunya tuh terbatas, bukan sepanjang hari. Dan tidak untuk dirapel. Ambil hari ini buat seterusnya. Itu orang males namanya. Jadi harus setiap hari. Jadi Tuhan tuh bikin aturan untuk mereka. Diambil hanya sebanyak yang diperlukan untuk sehari. Ini adalah ujian kepercayaan dan ujian untuk menghapuskan keserakahan. Ya, percaya nggak kalau dibikin aturan seperti ini? Suruh ambil sehari, ya ambilnya sehari. Nah, ini ujian kepercayaan. Jumlahnya banyak, tapi kamu cuma boleh ambil untuk keperluanmu sehari saja. Nah, Tuhan melatih mereka 40 tahun setiap hari kayak begini. Masa nggak pinter-pinter? Nah, aturan kedua adalah khusus hari ke-6 mengumpulkan untuk keperluan 2 hari. Ini aturan yang gampang. Keluar, pungut. Ya, dan harus setiap hari pagi gitu ya, hanya untuk keperluan sehari. Hari ke-6 boleh ambil dua hari. Dah, sederhana kan? Jadi ketika Tuhan memberikan anugerahnya, pasti ada aturannya. Nah, lalu sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, pada malam ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Ya, dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Dia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Kata Musa lagi, Tuhan akan memberi kamu makan daging pada petang hari dan roti pada pagi hari sampai kamu kenyang. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu tujukan kepadanya. Siapa kami ini? Sesungguhnya kamu tidak sedang bersungut-sungut kepada kami, tetapi melainkan kepada Tuhan. Nah, Musa dan Harun dalam hal ini ingetin umat Israel. Nomor satu, dia ingetin Tuhan itu Allah yang hidup. Ya, sekali lagi dia memperkenalkan Tuhan lagi. Tahu nggak kalian, Tuhan itu Allah yang hidup. Lu pikir lu ngomel-ngomel gitu Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak peduli. Ya, Tuhan itu tahu, Tuhan itu lihat loh, Tuhan itu dengar dan Tuhan itu tahu. Tapi dia Allah yang peduli dan dia jawab loh. Nah, digituin ya. Dan dia kasih tahu, Tuhan itu orang yang memiliki hatimu. Ya, dia tahu isi hati kamu itu, bahkan kamu nggak ngomong aja, ketahuan kok. Nah, itu yang dikatakan Musa dan Harun pada Jumat ini ya. Hati umat itu lu meragukan kan? Makanya ya, dia bilang malam ini lu akan tahu nih Tuhan yang bawa kamu. Karena Musa dan Harun itu kasih tahu, Tuhan itu tahu dan Tuhan langsung jawab kalian. Ya, malam ini umat akan mengetahui bahwa Tuhan yang bawa kamu keluar dari Mesir dan Dia masih memimpin. Ya. Bentuk Tuhan waktu itu kan ada di tiang awan, bukan? Ya, tiang awan dan tiang api kan. Nah, hati umat yang manipulatif dan tidak jujur mencari kambing hitam yang disalahkan, Tuhan tahu. Ya, mereka kan bilang enggak, kami kan enggak salahin Tuhan, lu aja pemimpinnya. Nah, dia tahu, Tuhan tahu semua keluhan itu ditujukan kepadanya, tapi lu pada kampungan aja semua nggak berani kan? Nah, makanya Musa bilang besok pagi Tuhan akan memenuhi permintaan umat dalam cara yang tidak terbayangkan dan penuh dengan kemuliaannya. Ya, dan Musa dan Harun bilang begini, Tuhan itu nggak butuh pembela. Ya, dia akan menyatakan siapa dirinya. Ngapain kalian ngomel ke kami? Tuhan itu nyatain sendiri ntar sama lu pada ya, gitu kira-kira ya. Nah, kata Musa kepada Harun. Nah, jadi setelah Musa dan Harun ketemu sama orang Israel nih, lalu mereka berdua kira-kira, saya membayangkan konteksnya begitu ya, sudah selesai ketemu orang Israel, Musa dan kemudian Musa nih ngomong sama Harun, berdua doang. Kata Musa kepada Harun, katakan kepada segenap jemaah Israel, ya, marilah, ya, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Musa itu bilang sama Harun, Harun, tolonglah katakan kepada si jemaah Israel itu,
ajak mereka dekat ke hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu sudah dengar loh sungut-sungut dia. Kenapa Musa ngomong begitu sama Harun? Saya betul-betul gumulin gitu ya. Kenapa Musa udah ngomong sama orang Israel begitu, tadi si Musa dan Harun dan ngomong nih, udah kasih tahu nih, Tuhan tahu loh kamu punya sungut-sungut. Kemudian Musa ini ngomong lagi sama Harun. Mengapa? Karena Musa adalah pribadi yang lembut hati. Bilangan 12 ayat 3 itu bilang, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Jadi walaupun dia udah kasih tahu nih sama orang Israel, dia tuh deg-degan gitu loh. Dia itu tahu, aduh ini mesti ngomong nih sama si Israel ini ya. Kasih tahu mereka dekat di hadapan Tuhan. Tapi dia tahu nih, mesti Harun yang ngomong. Ya, jadi kelembutan hati Musa itu membuat dia menyadari hal-hal sebagai berikut. Nomor satu, dia sadar dia itu utusan Tuhan. Ya, dan sebagai utusan Tuhan yang sudah demikian dekat ketika dia dipanggil di padang Midian itu, keluar dari semak duri, ada api, dan panggil dia, Musa, Musa, pelan-pelan gitu kan, suara yang kecil. Dan dia bilang, ya Tuhan, kan begitu. Dan dari situ dia menolak Tuhan, Tuhan pimpin dia, berelasi, dia udah tahu, mengenal Tuhan dari dekat. Ya, jadi sebagai utusan Tuhan yang sudah mengenal dan berelasi dengan Tuhan, Musa udah peka. Dia udah merasa nih, ini situasi gawat, ini genting ini, kacau ini. Ya, dan Musa ini, dia logika saya nih, dia pastinya udah mencatat detail. Ya, setiap pengalamannya itu saking dia takut lupa atau dia begitu membekas bagi dia pasti udah mulai mencatat. Ingat, Musa itu orang pinter dan dia udah punya 40 tahun di Mesir. Bekal dia ya. Jadi ketika dia, makanya terjadilah 5 kitab ini. Nggak ada yang suruh dia catat loh. Ya. Mestinya logikanya ketika dia mencatat dari awal semak duri itu sampai kejadian sekarang yang kita bahas hari ini, harusnya Musa itu udah mencatat detail. Dan ketika dia catat detail, dia mengenali karakter-karakter Tuhan. Makin dicatat, makin kepikiran. Ya, makanya saya sendiri, Bapak Ibu, nggak keberatan memimpin kelas ini. Karena setiap kali saya merenungkan firman ini, saya menemukan pribadi-pribadi Tuhan yang sungguh menguatkan aku gitu. Jadi saya mengencourage gitu ya setiap kita yang mendengarkan. Mari kita bikin jurnal tiap hari. Apa yang terjadi dalam hidup kita dan catat, dan di dalam pencatatan itu kita mengenal karakter dan pribadi Tuhan. Nah, si Musa ini dia catat dengan detail, dan dalam catatan-catatannya itu dia mengenali karakter Tuhan. Dia mencatat dari kejadian sampai ulangan ya, dicatat dengan detail. Nah, dan dia tahu nih, orang Israel ini, aduh amit-amit udah keterlaluan. Mereka tuh nggak nyindir Tuhan, mereka udah tuduh Tuhan. Nah ini nih gawat, dan itu Musa menyadari posisi Tuhan. Dia tahu Tuhan ya kalau marah nih, gledek, tewas dah kan gitu ya. Tapi dia sadar betul Tuhan yang maha dahsyat itu yang sudah menurunkan 10 tulah hancurin Mesir, ini adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah melalaikan janjinya. Dan sejauh ini Tuhan nggak pernah gagal dalam melindungi dan memelihara umatnya. Ya, Tuhan berhak untuk murka dan menghukum bangsa ini. Itu yang Musa takutkan. Dia sadar banget gitu. Tuhan yang maha dahsyat ini nih bisa habis kesabarannya. Ya, jangan bilang Tuhan itu panjang sabar dan terus bisa dihina-hina gitu, nggak bisa. Dia lihat sendiri Firaun dihancurkan, bukan? Ya, sebagai bekas orang Mesir, dia menyadari betapa berkuasanya Firaun. Tetapi Firaun dihancurkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, sehingga dia sadar nih, posisi Tuhan ini nih, Tuhan berhak murka nggak? Berhak. Jeder mati ini bangsa begitu ya. Tetapi Tuhan ini juga Allah yang pengasih dan penyayang. Musa sadar betul karena dia sendiri sering sekali diampuni kan sama Tuhan, dia berontak, Tuhan sayang sama dia dan Tuhan ampuni, panggil dia lagi. Dan Tuhan sabar banget gitu. Nah, dia tahu Tuhan ini pengasih dan penyayang. Tetapi Tuhan pengasih dan penyayang itu kepada orang yang mau mengakui dosa dan salahnya. Tuhan akan ampuni.
Makanya sampai 10 tulah. Tapi orang Mesir nggak mau bertobat. Nah, jadi Musa sadar betul Allah itu pengasih dan penyayang. Ya, dan dalam perannya sebagai pemimpin umat, Musa sadar kelemahan dagingnya. Dia petak lidah dan dianya juga emosional. Ya, kita tahu kan cerita Musa kan, dia ngamuk pukulin batu kan gitu ya. Dia pecahin itu loh batu hukum Allah nantinya. Jadi dia sadar nih kelemahannya, dia tidak pandai berkata-kata dan dia emosional. Untuk itulah ia minta Harun bicara kepada umat. Hebat ya Musa itu ya. Jadi saya ketika memikirkan ini dengan sungguh-sungguh, saya baru sadar, iya ya, kenapa Musa tuh suruh Harun gitu. Dan yang disuruh, yang dia minta sama Harun, ya, dia udah bilang, Harun, ajak umat itu dekat sama Tuhan. Ya, katakan kepada semua jemaah Israel itu, mari dekat ke hadapan Tuhan, sebab dia udah dengar loh sungut-sungutmu itu. Ya, jadi dia minta Harun mengajak umatnya dekat, mengajak umat untuk bertobat deh. Aduh, jadi umat itu ya jangan bisik-bisik di belakang, jangan busukin Tuhan di belakang. Lu belajar jadi umat yang gentleman gitu, punya integritas gitu, berani mengakui dengan tulus dan terus terang kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Tuhan lapar, Tuhan kami lalai, Tuhan kami nggak bawa kurma, kami memang maaf Tuhan, memang enggak mikirin kan gitu. Mesti mengakui kelalaian itu dengan tulus dan terus terang. Berani tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira dapat makan nggak ya? Dengan lugas dan tulus gitu. Bukan mempertanyakan Tuhan, bukan meragukan Tuhan, bukan berprasangka, dan bahkan menghakimi Tuhan di belakang. Ya, jadi itu yang Musa deg-degan gitu. Dia kepengen, aduh ajak deket deh. Tuhan udah dengar sungut-sungutmu, jadi lu gentleman aja deh. Ngomong aja terus terang, kira-kira dia mau ngomong begitu ya. Jadi jangan sok menghakimi Tuhan. Dan dia mengingatkan dan menegaskan kepada umat tentang pribadi dan karakter Tuhan. Jadi dia bilang, Harun ngomong deh Harun, kasih tahu tuh umat ya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang milikin hati loh. Dia bisa tahu isi hati lu dan keluh kesahmu dan manipulasi yang ada di dalam hatimu. Tapi dia Allah yang setia. Dia nggak pernah lalai dalam memenuhi janjinya. Dia Allah yang pengasih dan penyayang. Tapi dia juga Allah yang adil dan menghukum musuh-musuhnya. Jadi bertobat deh. Tuhan itu merindukan kalian bisa dekat. Tapi hormati dia sebagai Allah kalian. Nah, itu yang kira-kira Musa mau ngomongin gitu ya. Itu yang dia minta Harun ngomong. Kalau dia sendiri yang ngomong, mungkin dia udah maki-maki itu jemaat ya, jemaah Israel. Nah, dan sedang Harun berbicara, jadi Harun ngikutin ya, Harun berbicara kepada jemaah Israel, suruh dekat semua, dan Harun ngomong. Dan ketika dia ngomong begitu, mereka memalingkan mukanya ke padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam tiang awan itu. Jadi ingat ya, ada Tuhannya kan di dalam tiang awan. Dan ketika Harun lagi ngomong, Tuhan mengeluarkan kemuliaannya. Jadi mungkin awan itu punya kilat kemilau gitu ya. Jadi tadinya diam aja, ketika Harun berbicara, Tuhan itu menunjukkan dia Allah yang hidup, dia Allah yang dengar gitu ya. Jadi dia menunjukkan kemuliaannya, mungkin Alkitab tidak mencatat, tapi pasti ada terlihat tanda-tanda yang nyata, kilat, kemilau, dan semua orang itu bisa lihat gitu ya. Nah, pernyataan kemuliaan Tuhan ini menyatakan aku Yahweh, ya, memimpin dan mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun tadi. Ya, jadi Allah menyatakan kemuliaannya. Kalau Tuhan ngomong, mati nih orang Israel semua. Ya. Tapi Tuhan berbelas kasihan, dia menyatakan kemuliaannya untuk mengkonfirmasi benar apa yang dikatakan Musa dan Harun itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, ayat 11 dan 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja, ya, tolong Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang Alkitab memakai kata senja, kadang-kadang memakai petang, ya. Bahasa Inggrisnya senja itu adalah twilight, ya, sekitar jam 3 sore, gitu ya. Dan kalau dikatakan petang itu sebenarnya malam, setelah jam 6, gitu ya. Nah,
Di sini Tuhan mengatakan pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Yahweh Allahmu, ya. Orang Israel itu, orang Yahudi itu punya jam makan tuh 2 kali sehari. Pagi dia makan sama jam 3 sore. Nah, itu orang Yahudi punya gaya makan ya. Mungkin itu pola makan yang baik. Jadi nggak kayak kita makan 3 kali sehari. Mereka makan 2 kali, pagi dan jam 3. Nah, dan di sini kita tahu bahwa Tuhan mengetahui keluhan dan ketidakpercayaan umat. Ya, Tuhan tahu kan? Tapi sekali lagi Tuhan menunjukkan dia maklum. Nah, kenapa Tuhan maklum? Karena dia sadar, Tuhan itu bukannya sadar, Tuhan itu tahu Israel itu selama ratusan tahun bergantung kepada Allah Mesir. Ya, Allah yang ada wujudnya. Ingat nggak kita waktu belajar di Keluaran awal-awal ya, waktu tulah-tulah itu, semua Allah Israel itu ada wujudnya, bentuknya katak, bentuknya kodok, katak kodok ya sama, bentuknya lebah, bentuknya sapi, bentuknya kerbau, bentuknya apa lagi, macam-macam bentuknya, bukan? Ada yang bentuknya anjing juga. Nah, ada yang bentuknya ular, dan ada bentuknya skorpion, macam-macam. Jadi, Allah ini, Tuhan Yahweh kita ini sadar, mengetahui, dan bukan menyadari ya, dia tahu bahwa orang Israel itu membayangkan Allah tuh yang punya bentuknya. Karena sudah sekian ratus tahun di Mesir. Jadi ada wujudnya, jumlahnya banyak, macam-macam, yang di Sungai Nil si ini, yang di rumah si ini, yang di gunung di sini, yang di istana Firaun si ini, gitu ya. Jadi dia tahu ada banyak wujudnya, banyak jumlahnya, punya kesaktian dan area kekuasaan masing-masing. Ya, untuk sakit dewanya ini, untuk orang mati dewanya ini, kan begitu. Nah, jadi Allah yang berkatnya yang mereka kenal itu adalah Allah-Allah yang berkatnya bisa dibeli dengan upeti, kasih korban atau bekerja keras, ya, karena Firaun adalah Allah dan orang Israel bekerja untuk Firaun, ya. Nah, Firaun adalah salah satu Allah bagi orang Israel yang berkatnya dikasih makan, kan, kenyamanan dan kecukupan materi itu mereka bisa beli dengan kerja keras. Nah, jadi orang Israel itu biasa ngelihat Allah yang kayak gini, Allah yang bisa dibeli. Kalau gue kerja keras, gue dapet. Sama seperti kita karyawan gitu ya. Bos kita itu seperti Allah gitu. Yang kita kerja keras, oh kita naik gaji. Kita manis-manis sedikit, pleasing the boss, kita dapat bonus, kita dapat macam-macam kan begitu. Makanya banyak sekali penjilat-penjilat di dalam orang-orang kerja gitu ya. Karena itu Allah yang bisa dibeli. Nah, gitu deh. Nah, sekarang Tuhan nih yang jadi Allah Israel, ya. Tuhan Yahweh ya, Tuhan Yahweh yang menjadi Allah Israel. Nah, Israel yang sudah mengalami nih penebusan dan pembebasan dari Tuhan. Namun Israel ini kan belum kenal siapa Tuhan ini, baru sebulan. Ya, setahun sebulan deh selama tulah kan kira-kira setahun gitu ya, dan sebulan berjalan bersama. Dan bagi mereka ini Allah pribadi dan karakternya seperti apa ya? Belum mengenal dibandingin dengan ratusan tahun dia udah di Mesir ya. Mereka pastinya membandingkan dengan Allah-Allah Mesir yang sudah mereka kenal. Allah-Allah yang kelihatan tadi, Allah-Allah yang banyak jumlahnya tadi, dan Allah-Allah yang terbatas kesaktiannya. Sehingga sulit bagi mereka menerima Tuhan, Yahweh, nggak kelihatan, hanya satu, kuasa nggak terbatas. Nah begitu kan? Seolah jadi begitu, karena dia udah terbiasa melihat Allah banyak, macam-macam, punya kesaktian beda-beda, kan gitu. Bahkan saling keroyokan menolong, kan begitu. Sekarang tiba-tiba ketemu Yahweh, nggak kelihatan pula, bentuknya awan atau api kan gitu, dan hanya satu pula yang kuasanya nggak atas. Nah, jadi sulit mereka terima. Dan Allah ini Allah yang baik, Allah yang hanya minta sama Israel tuh percaya dan patuh pada aturan Tuhan. Ya, Allah kerja dan Allah nggak memperbudak mereka, jadi mereka nggak bisa believe it gitu ya. Sama seperti yang saya bicara minggu lalu, anjing yang punya bos yang jahat selalu ketakutan ketika dia punya bos yang baik, dia nggak sangka bosnya itu baik.
dia tetap ketakutan. Dan tetap bosnya bergerak sedikit, dia udah gemeteran aja. Karena nggak percaya bosnya baik. Ya. Nah, melalui berkat daging dan roti yang turun dari langit ini, Tuhan itu memperkenalkan sekali lagi dirinya sebagai Allah yang beranugerah kali ini. Anugerah artinya Allah beranugerah, roti dan daging itu diberikan bukan sebagai upah, tetapi sebagai anugerah semata-mata. Tuhan bilang enggak usah kerja, aku sediain, ya. Menyatakan pribadi dan karakter Tuhan yang adalah Allah yang pemurah, yang mengasihi dan memelihara kehidupan umatnya. Nah, jadi pada waktu petang itu, malam, ya, berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu, ya. Jadi burung-burung itu adalah burung-burung yang sedang bermigrasi, ya. Dan ini wajar gitu terjadi di padang gurun itu. Dan sampai sekarang kalau kita Google atau kita bisa mendapatkan anak-anak di padang pasir itu bisa tangkap burung-burung ini karena biasanya mereka bermigrasi. Biasanya menjelang musim dingin burung-burung ini migrasi ke arah daerah yang lebih hangat kan gitu. Nah, jadi dia terbang rendah di sore atau malam hari. Kalau terang mungkin dia bisa lihat dia terbang agak tinggi, tapi begitu sore di malam hari dia turun rendah sehingga gampang ditangkap begitu. Nah, tetapi anehnya di sini ya, mujizatnya ini adalah ini terjadinya di musim semi yang menjelang musim panas yang seharusnya burung-burung tidak migrasi. Tetapi Tuhan menggerakkan burung-burung itu migrasi ke perkampungannya Israel. Dan mereka dengan gampang tangkap itu burung. Dan itu terjadi di malam itu. Jadi malam itu juga terjadi. Ya, nah besok paginya pada waktu pagi terletaklah embun sekitar keliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, nampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus, seperti sesuatu yang seperti serpihan, halus seperti embun beku di bumi. Nah, ketika orang Israel melihatnya, mereka bingung gitu ya. Ini apa ini? Apa ini? Gitu ya, ngomongnya apa ini? Gitu. Nah, kata mana itu artinya adalah apa ini. Jadi kalau mungkin mana turun di Indonesia, namanya bukan mana, namanya apa ini. Gitu ya. Jadi ketika orang Israel melihatnya, mereka berkata, apa ini? Ya, mana gitu kan? Mana gitu. Itu yang mereka tanya, apa ini? Mana itu artinya apakah ini? Sebab mereka nggak tahu itu apa. Nah, Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Bingung dia kan? Nah, jadi seluruh camp Israel itu turun tuh mana ya, ini kita bayangkan ini ada satu pelukis yang melukiskan. Nah, bayangkan 2,5 juta manusia camping begini dan mereka mendapatkan mana dan mereka mesti mengumpulkannya setiap pagi. Nah, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi satu gomer itu, bahasa Inggrisnya omer ya. Omer itu adalah 2,2 liter, kira-kira 0,48 galon. Saya nggak gitu ngerti ini volume ya. Mungkin saya ngebayangin pokoknya satu orang kira-kira mungkin setengah kilo, mungkin begitu. Saya membayang-bayangkan sendiri aja gitu ya. Nah, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpul banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi ada catatan begini, mereka kan bawa mungkin kain atau ember atau apa kan dikumpulin gitu ya. Setiap keluarga sama anak-anak semua kumpulin. Nah, begitu sampai di rumah, mereka tuang dan mereka baru digomerin gitu kan, diukur dengan gomer tadi, ukuran literan gitu, dan selalu cukup. Nah, itu yang ajaibnya yang terjadi ya. Jadi ketika mereka menakar, pasti satu keluarga itu cukup gitu. Padahal yang ambil tuh banyak orang gitu. Jadi dan itu lucunya kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, gampang kayak orang saya lihat di pabrik rokok gitu, shred gitu langsung 10, shred langsung 10. Itu boleh terjadi setelah bertahun-tahun. Bayangkan ini baru hari pertama. Ya, mereka kumpulin, sembarangan lah begitu sebelum matahari selesai kan begitu, sampai di rumah cukup. Nah, kira-kira begitu ya, mereka mengumpulkan sehingga itu luar biasa bagaimana ajaibnya itu terjadi.
Nah, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Diingetin sama Musa, nggak boleh ya, tinggalin ya. Nah, ini kenapa Musa yang ngomong? Tuhan nggak perintahin. Tapi Musa itu peka dengan perintah Tuhan. Ingat ya, itu dia. Mengapa Musa itu orang yang dikatakan lembut hati? Karena dia peka dengan perintah Tuhan. Jadi dia tahu, dan dia bilang, Tuhan udah kasih ya, nggak boleh tinggalin. Lu jangan buang-buang berkat Tuhan. Jangan sampai sisa-sisa. Nah itu, Tuhan Musa peka. Dan Musa memperhatikan dengan detail. Nah ini teman-teman. Ada hal-hal yang Tuhan nggak katakan. Ya, hal-hal yang dikatakan, ada hal-hal yang tidak dikatakan secara literal. Ya, ada Tuhan itu nggak selalu ngomong. Sama seperti yang tadi, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Tuhan nggak ngomong loh, itu kayu Musa ambil cemplungin. Enggak, Tuhan cuma nunjukin kayu itu dan Musa sensitif. Nah ini sama. Musa mengetahui dengan detail ya, ada hal-hal yang Tuhan katakan, tapi ada hal-hal yang Tuhan tidak katakan secara literal. Nah ini penting untuk kita perhatikan. Ya, sama nih, di Alkitab tidak dicatat loh, boleh merokok apa enggak? Boleh makanan-makanan yang tidak sehat apa tidak? Boleh nggak kita tidur sembarangan? Bekerja mati-matian? Nggak ada loh larangan seperti itu di dalam Alkitab. Tetapi kita tahu itu tidak boleh. Kenapa? Karena tubuh adalah bait Allah. Ya, jadi Alkitab kita ini menolong kita dengan membaca firman Tuhan di bagian yang lain. Jadi jangan mengatakan, oh aku boleh merokok, karena tidak ada di Alkitab catat. Dan itu banyak teman-teman kita yang dari Lutheran, gereja-gereja Lutheran itu memperbolehkan untuk merokok. Padahal di satu sisi dikatakan bahwa tubuh adalah bait Allah. Jadi jelas mestinya merokok tidak boleh. Makan makanan yang berlebih-lebihan dan tidak sehat, boleh apa tidak? Apakah itu tidak merupakan dosa? Nggak ada sih Tuhan atur. Nah, tetapi kembali kita ingat, kalau kita mengingat tubuh itu adalah bait Allah, itu adalah dosa. Ya, kita tidur sembarangan, kerja mati-matian mengorbankan kesehatan. Nah, itu semua adalah dosa. Nah, itu yang harus dihati-hatikan ya. Walaupun Tuhan nggak ngomong secara literal, kita mestinya mengerti. Ayat 20. Tetapi ada yang nggak dengerin Musa. Musa udah tahu nih, walaupun Tuhan nggak ngomong, udah ingetin, nggak boleh ya, tinggalin itu barang ya. Tapi ada yang tidak dengerin Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu mana itu berulat dan berbau busuk. Marah Musa kepada mereka ya. Banyak orang tidak mau mendengarkan hamba Tuhan. Ya, banyak kalau kita lihat di konteks di gereja sekarang karena merasa lebih tahu. Ya, merasa Allah aturan kayak gini aja diributin. Tahu nggak siapa gue? Gue di perusahaan ya ngaturin 20.000 manusia. Ini gereja isi cuma 100 orang aja ribut. Nah kan begitu ya. Merasa lebih tahu, menyepelekan aturan mentang-mentang kan begitu. Dan banyak orang tidak mau dengarkan karena serakah. Orang kaya nih, ya biasanya itu sombong dan harus merasa lebih dari orang lain dalam apa saja. Ya, hobinya tuh bikin persediaan. Dia kumpulin, dia kumpulin, dia kumpulin. Terus dia menjadi godfather untuk 7 turunan. Waduh, kan kita bilang, aduh kekayaannya nggak habis 7 turunan. Jadi banyak orang tuh nggak mau dengerin. Kamu itu cuma perlu ambil sehari segomer, titik. Nggak mau dengerin. Dia itu tadi, mental orang kaya, enggak, saya tuh harus lebih dari orang lain. Nggak bisa dong sama. Masa sama? Nggak bagus, nggak bisa. Dan hobinya bikin persediaan terus. Dan makin lama menjadi godfather. Makanya namanya godfather gitu, udah jadi Allah. Ya. Nah, orang atau orang yang pernah punya mental miskin nih, orang yang pernah miskin ya, nggak percaya besok akan ada lagi. Dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Kerja keras itu adalah hukum, kan begitu. Dan yang dilakukan adalah dia bekerja keras untuk membuat persediaan. Sama aja nggak? Sama aja. Baik orang kaya maupun orang miskin, sama aja. Punya mentalitas yang nggak mau mendengarkan Tuhan. Sama aja. Jadi jangan bilang, aduh, lu nggak pernah ngerasa miskin sih. Jadi, dan itu adalah pembenaran diri atas keserakahan.
Ya, orang kaya punya alasannya sendiri, orang miskin juga punya alasannya sendiri, tapi sama-sama serakah. Ya, dan itu adalah sifat manusia yang sangat manipulatif untuk membenarkan diri. Jadi mereka bisa bilang, enggak, gue nggak kerja keras, gue rajin, tau nggak? Ini positif. Terus yang utilitarian, ngelihat nih, wah sayang daripada kebuang-buang, udah deh ditumpuk aja. Kan begitu ya. Nah, sebagai pemimpin, Musa ini marah kepada umat yang sok tahu, yang menyepelekan aturan dan serakah. Jadi Musa itu marah karena 3 hal ini, ya. Orang-orang yang sok tahu, sepelekan aturan dan serakah. Nah, ini yang saya mau ingatkan kita. Saya yakin yang mendengarkan ini banyak di antara kita tuh pemimpin. Banyak pemimpin tahu umatnya salah, tapi nggak berani menegur. Dia biarin aja umatnya salah, bodoh amat. Ya, nah pemimpin yang benar harus berani menegur umat yang bertindak salah. Berani nggak Pak Pendeta menegur jemaatnya yang kaya? Nah, ini mesti kita koreksi diri kita ya. Jadi Musa melakukan tugasnya dengan setia karena ia tahu dampak dari ketidaktaatan pada Tuhan. Musa lebih takut sama Tuhan daripada takut sama jemaatnya. Ya, mungkin yang bandel-bandel ini yang nggak mau dengerin dia kan orang-orang yang merasa lebih tinggi dari Musa, makanya nggak mau dengar. Dan Musa tegur, Musa marah kepada mereka. Musa melakukan tugasnya dengan setia karena dia tahu lu nggak taat ya, abis lo kan, mendingan gue ngomong. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi setiap pagi mereka memungut. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi ini harus dikerjakan setiap pagi. Nggak boleh males. Ambil seperlunya. Nggak boleh serakah. Waktunya terbatas. Jadi tidak boleh anggap enteng, antara ngantuk, habis loh. Waktunya nggak bakal ketemu lagi loh. Dan tidak boleh lalai. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Saya mesti tegaskan begini, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan ya. Hari 1 sampai hari ke-6, hari 1 sampai hari ke-5 kan dia mungutin sehari segomer ya. Pada hari ke-6 dia boleh mungut 2 kali. Jadi sebenarnya setiap orang mestinya kapasitasnya besar. Buktinya hari ke-6 bisa ngumpul untuk 2 hari kok. Kan gitu. Mestinya tiap hari juga bisa ngumpul untuk 2 hari. Tapi Tuhan melatih mereka. Ya, walaupun kamu bisa mengumpulkan 2 hari, tapi 5 hari dalam seminggu, kamu hanya boleh ngumpulin buat 1 hari aja. Hanya 1 hari kamu boleh kumpulin 2 hari. Ini adalah pola yang Tuhan ajar orang Israel 40 tahun tiap hari. 40 tahun tiap hari begini modelnya. Nggak boleh serakah, nggak boleh malas, nggak boleh anggap enteng, nggak boleh malas, nggak boleh serakah, nggak boleh anggap enteng, nggak boleh malas, nggak boleh serakah, nggak boleh aneh. Tiap hari. Ya, walaupun kapasitasmu besar, kamu cuma boleh ambil sehari sekali 1 orang. 5 hari. Ya, cuma sehari doang boleh ambil 2 kali. Dua orang buat keperluan 2 hari. Ya. Pattern-nya begitu terus ya. Nah, ini adalah satu aturan yang aneh sebenarnya bagi mereka. Ingat ya, ini kan minggu pertama nih, belum berulang ya. Jadi ini baru pertama kali dilakukan, jadi 5 hari, hari ke-6 ambil 2 kali ya. Makanya pemimpin jemaah datang nih lapor sama Musa. Karena bagi mereka aneh, benar nih, boleh ambil 2. Busuk loh, kan hari kemarin busuk, kalau lebih ini benar, boleh ambil 2. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini aturan baru bagi mereka. Mereka nggak ngerti kenapa, tapi mereka lakukan yang diperintahkan. Makanya pemimpin jemaat, ketika jemaatnya semua jemaahnya ngambil 2 porsi, mereka benar-benar mengkonfirmasi kembali kepada Musa. Benar, boleh ambil 2, nggak bakal busuk nih. Ini udah 5 hari busuk mulu loh, kan gitu mungkin ya. Nah, lalu berkatalah Musa kepada mereka, ini loh yang Tuhan maksudkan. Nah, kan begitu. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan.
Maka roti yang perlu kamu bakar, bakar hari ini. Dan apa yang kamu perlu masak, masak hari ini. Dan segala kelebihannya, biarkan di tempatnya dan disimpan sampai pagi. Ini adalah kata Sabat pertama yang muncul di Alkitab. Ya, bagi saya ini satu surprise juga, karena saya pikir sejak dari kejadian, Tuhan kan berhenti pada hari ketujuh. Saya pikir Adam dan Hawa tahu itu. Jadi tiap hari ketujuh berhenti gitu ya. Abraham ketika Nuh juga demikian, Abraham dan seterusnya. Rupanya di sini saya baru sadar, Sabat itu baru ini yang Tuhan terapkan gitu ya. Jadi dari Abraham, dari Adam sampai Musa ini, sampai orang Israel ini tidak pernah umat Tuhan merayakan Sabat. Ini pertama kali. Makanya semua orang heran. Hari ke-6 disuruh ambil 2 porsi. Tidak pernah mereka mengadakan Sabat dan dia tidak tahu. Dan ini yang Musa. Jadi ayat ini sangat bersejarah gitu ya, sangat penting. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Besok hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Ya. Nah, Musa menjelaskan mengapanya di sini. Hari ke-7 adalah hari perhentian. Saya ingetin ya, perhentian. Tuhan menginginkan umatnya berhenti, tidak mengerjakan apapun. Hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Apa yang perlu dikerjakan pada hari ke-7 harus dikerjakan pada hari ke-6. Ya, dan Tuhan memampukan untuk itu. Dan mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ajaib ini, begitu kan? Nah, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan umat pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7, makanan itu nggak busuk. Ajaib banget, dan Tuhan cukupin. Ya, dan Tuhan menjaga semua berkat yang diberikan untuk umatnya yang menguduskan hari Sabat bagi Tuhan. Ya, kalau engkau menguduskan hari Sabat, engkau betul-betul berhenti pada hari itu, Tuhan cukupin engkau. Ya, jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu kita lihat bahwa orang Israel tuh makan ya, di bilangan dikatakan mereka menggilingnya, membuat menumbuknya dalam lesung, memasak dalam periuk, membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti penganan yang diolah dengan minyak, katanya gitu ya. Saya membayangkan kayak roti cane mungkin ya, roti yang diolah dengan minyak begitu. Mungkin rasanya seperti itu. Nggak tahu deh. Tapi jadi mana itu diolah ya. Jadi, nah itu yang Musa bilang, kalau mau masak, masaklah hari ke-6. Jangan masak pada hari ke-7. Nah, jadi selanjutnya kata Musa, makanlah pada hari itu ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Ya, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tuhan menyediakan semacam platform, gitu ya. Kita kerja 6 hari untuk memenuhi kebutuhan fisik 7 hari. 1 hari dirancang untuk dikuduskan, berhenti bersama Tuhan. Ya, tetapi pada hari yang ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya dan nggak ada mendapatkannya. Jadi mereka memungut, apa yang dipungut kagak ada. Mereka bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa. Ini Tuhan yang ngomong sama Musa ya. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti perintahku dan hukumku? Ya, jadi Tuhan itu merindukan semua umat tuh mbok percaya gitu loh. Apa yang aku omongin gitu ya. Aku ini Allah yang beranugerah, enggak juga percaya. Dan tolong patuhi peraturannya. Tuhan sudah kasih tahu, bukan mendadak. Nah, ketidakpatuhan itu menunjukkan penolakan, pemberontakan, sok tahu itu tadi. Dan ini dosa yang fatal dan mematikan. Ya, kalau ada yang mudah, kalau yang mudah aja nih Tuhan suruh gampang aja, nggak patuh nih. Bagaimana dengan yang sulit? Bagaimana dengan yang butuh pengorbanan? Ini aja nggak lulus kata Tuhan. Buset dah. Bagaimana yang sulit? Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang menolak Tuhan? Ya, mengapa orang menolak Tuhan? Pastinya karena sok.
merasa lebih tahu. Yang kedua, dia nggak percaya sama Tuhan, dia percaya sama dirinya sendiri, nggak mungkin, kan begitu. Jadi sudahlah sombong, merasa lebih tahu, nggak percaya. Yang ketiga, karena serakah. Siapa tahu gue hari ini mungut ketemu, orang lain nggak punya, gue punya lebih. Kan gitu, karena serakah. Tiga hal ini yang saya renung-renungkan, karena sombong, karena nggak percaya, karena serakah. Nah, itu dosa yang mematikan. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu itu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Sabat itu diberikan kepada kita. Ya, makanya di sini jelas ayat ini Musa menuliskan, perhatikanlah, Tuhan memberikan Sabat itu kepadamu. Tuhan memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 dia memberikan kamu roti 2 hari. Itu untukmu semua. Tinggal kamu di tempatmu masing-masing. Seorang nggak boleh keluar. Nah, Sabat itu diberikan untuk kita. Manusia ini membutuhkan Sabat. Kitanya sering nggak sadar gitu loh. Ya, jadi Sabat itu sebenarnya untuk kita. Nah, Sabat itu adalah untuk recharge. Jadi kayak handphone habis di recharge. Esensi utamanya yang di recharge. Ya, jadi bukan kelelahan fisik begitu ya. Jadi Sabat adalah recharge. Esensi utama manusia, sang ciptaan itu disambungin sama penciptanya. Kira-kira gitu. Kita kan ciptaan. Tuhan itu sumber powernya gitu. Kita tuh disambungin kepada penciptanya. Itu tujuannya. Jadi Sabat adalah hari berhenti di dalam Tuhan. Tidak ngerjain yang lain, hanya relasi sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, berbincang, mendengarkan Dia, merasakan Dia, mengenal Dia dengan lebih dalam. Nah, saya tulis di situ Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu diciptakan seperti Tuhan dan berasal dari Tuhan. Jadi kita ini bagian dari Dia. Jadi Sabat itu adalah ketika kita dikembalikan untuk nemplok lagi sama penciptanya. Ya, untuk recharge kepada penciptanya. Makanya nggak boleh ngerjain yang lain-lain. Hanya boleh berelasi dan berkomunikasi kepada penciptanya. Dan ayat 30 ditutup, berhentilah bangsa itu pada hari yang ke-7. Ya. Nah, terjemahan yang lebih tepat adalah kata berhenti, bukan beristirahat. Di LAI, kalau kita baca Alkitab kita di Perjanjian Baru, ayat 30 itu dikatakan, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Nah, saya nggak setuju dengan kata beristirahatlah. Ya. Mestinya berhentilah bangsa itu pada hari yang ke-7. Karena berhenti bukan beristirahat. Ya. Beristirahat, kenapa kita istirahat? Karena kita capek. Tujuannya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Itu yang terjadi sekarang, bukan? Kita kerja 6 hari seminggu, untuk dapat gaji gede, hari Minggu kita kemana? Jalan-jalan. Terus ngapain? Istirahat. Menyenangkan diri sendiri lagi. Kan begitu? Nah, makanya saya tidak setuju dengan kata beristirahat. Sabat itu adalah berhenti pada hari yang ke-7. Nggak bekerja lagi, tidak beristirahat, berleye-leye, enggak. Ya, Tuhan menciptakan pekerjaan kita untuk dinikmati, untuk dikerjakan. Jadi Senin sampai Sabtu misalnya, kita bekerja itu dengan bersuka cita, kita nggak ada capeknya harusnya. Tapi kalau kita bekerja kita capek, pulang udah kayak orang mau mati, badan capek, dan kesel, dan itu mah bukan bekerja namanya, itu menyiksa diri, namanya diperbudak. Ya, bekerja harusnya kita berkarya, harusnya kita happy. Saya waktu masih mula-mula jadi pekerja gitu ya, saya di satu perusahaan multinasional, saya ditunjuk menjadi ambasador untuk sebuah gerakan yang kami kasih nama Fish Fund. Nah, Fish Fund ini adalah sebuah
program untuk membantu teman-teman itu mencintai pekerjaan itu dan happy dengan bekerja. Nah, saya jadi ambasador ya waktu itu. Waktu itu saya tanya, kenapa kalian memilih saya gitu? Karena dia bilang, karena kamu kalau kerja tuh happy gitu. Dan sekarang kalau saya ingat-ingat, saya kerja emang happy sih. Karena saya suka bekerja dan saya senang mengerjakan apa yang memang merasakan itu tempat di mana talenta itu bisa dikeluarkan dan saya happy di dalam bekerja. Makanya mungkin saya juga sering pindah-pindah kerja karena kalau saya sudah ada happy saya berhenti aja. Karena bagi saya bekerja itu menyenangkan. Sehingga pernah saya kerja belasan tahun di retail, saya suka sedih kalau weekend karena nggak ada kerja gitu kan. Saya merasa, aduh. Nah, tapi ketika itu belum bertobat ya, saya tidak mengerti gitu. Jadi saya tidak keberatan disuruh masuk Sabtu, Minggu, pergi ngeliatin toko, bikin activation, bikin animation. Wah, happy saya. Karena saya senang bekerja. Tapi anyway, balik lagi ke sini ya. Jadi sebenarnya kita ya nggak boleh capek. Sehingga pada hari ketujuh, kita, gue mau istirahat kan begitu. Hari ketujuh itu bukan untuk istirahat. Hari ketujuh itu, Sabat itu, hari berhenti bersama Tuhan. Hari melengket bersama Tuhan, begitu ya. Jadi Sabat itu adalah hari perhentian yang ditujukan buat Tuhan. 6 hari kamu tuh cari duit untuk dirimu sendiri. Engkau bekerja untuk kasih cukup badan lu sendiri. Hari ketujuh Tuhan minta, ayo recharge to me. Kan begitu. Bukan istirahat, bukan datang ke panti pijat, kita pijat-pijat, berenang, dan seterusnya. Come on. Nah, umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu, ya, kayak ketumbar ya begitu. Ya. Nah, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi. Kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambil sebuah buli-buli, taruh mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkan itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Ini ceritanya nanti gitu ya. Jadi tapi dituliskan saat ini. Tabutnya kan belum dibikin nih, tapi nantinya buli-buli ini disimpan Harun di dalam tabut Allah bersamaan dengan 2 loh batu dan tongkat Harun yang berbunga itu. Ya, jadi itu nanti dilakukan oleh Harun, tapi disimpan sama mereka. Nah, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi Tuhan itu melihara hidup mereka beneran sampai ke tanah perjanjian. Begitu masuk ke tanah perjanjian, ada tanam-tanaman dan sudah tanahnya didiami orang dan ada makanan yang muncul, mana itu stop. Tapi itu nanti kita belajar di bilangan ya. Nah, Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kemurahan dan kesetiaannya, tidak terkatakan. Ya, Allah yang kemurahannya itu nggak bisa kita katakan. Ya, bayangkan 40 tahun persediaan yang luar biasa. Satu hari 2,2 liter per orang, kira-kira setengah kilo. Saya tanda tanya di situ ya, saya berandai-andai. Kalau ada 2,5 juta manusia, berarti setiap hari itu ada 1.250 ton. Saya genepin aja ada 1.000 ton sehari. Ya, 40 tahun dalam kalender Yahudi 354 hari per tahun, itu berarti ada 14.160.000 ton roti yang Tuhan turunkan selama 40 tahun. Masya Allah gitu kan. Ya itu yang namanya Allah luar biasa, Allahu Akbar gitu, luar biasa Allah ya. Jadi 40 tahun persediaan yang luar biasa, bayangkan gitu banyak rotinya. Nah, dan selama 40 tahun itu selalu cukup. Nggak pernah Tuhan kehabisan bahan. Nggak pernah bakernya nggak jalan gitu. Padahal orang Israel tuh nambah terus, ada yang mati juga, tapi selalu cukup. Ya, selalu cukup. Itu Allah yang setianya tak terkatakan. Dan Allah nggak pernah lalai. Pernah lupa nggak Tuhan? Nggak pernah lupa 40 hari, 40 tahun. Dan nggak pernah salah hari.
baru Senin gitu, double lupa, salah gitu, nggak pernah. Tuhan tidak pernah salah. Itu luar biasa ya. Jadi Tuhan nggak pernah salah, dia nggak pernah lalai, nggak pernah lupa gitu, enggak. Nah, adapun segomer ialah 1/10 Eva. Nah, jadi apa yang kita belajar pada hari ini? Saya mau ingetin, Tuhan itu adalah perencana sempurna. Detail. Nah, ini saya mau ceritain ya. Ini detailnya sedikit. Kalau Bapak Ibu nggak tertarik dengan detail, ini cukup detail. Mohon sabar ya. Jadi Sabat itu baru diundangkan, baru diumumin. Ini berlakunya itu baru ini, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Sabat yang kita selalu sebut baru di sini disebutin. Keluaran 16 ayat 23. Ya, tetapi Tuhan sendiri sudah melakukannya sebenarnya di masa penciptaan ya. 6 hari dia mencipta, hari ke-7 dia berhenti. Tetapi dia tidak pernah mengundangkannya, ngomongin dan diberlakukan. Nah, di dalam keluaran ini kalau kita tarik mundur nih 16 ayat 23 ini ditarik mundur nih sampai dimulainya perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kita mulai hari ini ya, kan hari Sabat yang si Musa lagi ngomong ini kan, Sabat, Sabtu. Ingat ya, Sabat itu Sabtu. Sabtu pertama, tanggal 22 bulan kedua. Ingat? Nah, karena mereka tiba di padang gurun Sin tanggal 15 bulan kedua, bukan? Nah, ini yang dicatat tadi ya, Keluaran 16 ayat 1. Ya, tanggal 15 bulan kedua. Datang, itu pasti Sabat. Karena dia bilang besok pagi turun mana. Nah, berarti itu tanggal 16 dong. 16-nya mana turun? 2, 3, 4 gitu ya. Pada hari ke-7 Sabat. Nah, berarti waktu mereka mendarat itu juga Sabat. Ya, tambah 7 hari Sabat. Jadi tanggal 22 itu Sabat, tanggal 15 itu juga Sabat. Nah, kalau kita mundur ya, saya bikin kalendernya gitu teman-teman. Akhirnya saya menyadari, waktu mereka melewati Laut Teberau itu juga Sabat loh. Waktu mereka keluar dari Mesir itu hari Kamis tuh. Paskah itu hari Rabu tuh. Dan kemudian dedikasi anak domba tanggal 10 bulan pertama itu juga Sabat loh. Kok bisa kebetulan begitu? Ya. Ya, kalau saya bikin tanggal-tanggalannya gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Kita ini kan sekarang ada di bulan kedua nih, ya, bulan ini nih ya. Tanggal 15 bulan kedua. Nah, kalender Yahudi itu bulan pertama 30 hari, bulan kedua 29 hari. Saya cepat aja karena ini hanya menarik bagi orang-orang yang memang tertarik untuk detail ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini Sabat pertama di bulan kedua tanggal 22. Berarti ketika dia datang dari padang gurun Sin itu hari pertama ini juga Sabat. Ya, di sini mana pertama kali turun? Mana hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Itu juga Sabat ya. Ini kan nggak turun mananya nih hari ketujuh, hari keenam disuruh ambil 2 kali kan. Nah, berarti ini adalah Sabat yang pertama. Baru sekali itu di-establishkan. Di sini saya juga catat ada catatannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan detail, ketika Anda melihat video ini kembali, mungkin bisa melihat detailnya di sini. Nah, ini adalah bulan kedua itu tadi ya. Nah, kalau kita tarik mundur, ini tanggal 15, tanggal 14-nya mereka nginep di Laut Teberau kedua itu tadi, ya, sebelum dari Elim mereka ke Padang Gurun Sin, kan mereka nginep sebentar tuh berkemah di Laut Teberau yang dicatat di bilangan, dan di sini mereka di Elim, ya, makan kurma dan air putih. Sehingga kita mundurin lagi di bulan pertama, itu dia masih di Elim, lalu dia mundur ke Mara, dari Mara dia dari Laut Teberau, ya, dia habis dihancurkan Mesirnya di sini, dan Pihahirot dan Sukot. Nah, ini adalah hari raya tidak beragi, bukan? Ya, di Mara kembali nih pada hari terakhir hari raya tidak beragi, air pahit menjadi manis. Nah, itu luar biasa ya. Tuhan membuatnya pas pada waktu hari raya roti tidak beragi selesai. Maaf. Nah, di sini kalau kita mundur, ini bulan pertama, bulan Abib, itu dia. Jadi Paskah itu terjadi di hari Rabu, dan kemudian pada hari Sabat lagi, dedikasi domba 1 tahun. Nah, ini kan hari Sabat nih, luar biasa ya. Dan ini tanggal 1 ketika Tuhan pertama kali panggil Musa, ya, yang tercatat di Keluaran 12 ayat 1.
Nah, itu kira-kira detail ya. Jadi, kalau saya perhatikan dalam hidup saya pribadi, Tuhan itu juga perencana sempurna dalam hidupku. Yang kita baru ngerti setelah lama kejadiannya. Nah, ini kalau boleh cerita sedikit yang sangat pribadi begitu ya. Saya jarang-jarang mau cerita pribadi, tapi saya pikir-pikir ini pantas untuk diceritakan begitu. Tuhan itu perencana sempurna dalam hidup saya. Ini sebuah kesaksian. Terlalu banyak kebetulan dan kayak udah nggak bisa bilang ini kebetulan. Contoh ya tentang panggilan pelayanan full time ini. Papa mertua saya tuh meninggal di akhir Januari 2015 karena komplikasi diabetes. Ketika itu kami tidak mau memimpin gereja. Kami pikir biar mama aja yang memimpin gereja. Tapi apa yang terjadi? Mama kami meninggal pertengahan Juni 2015, 4,5 bulan setelah papa meninggal. Dan itu karena apa? Ditabrak motor. Jadi bukan karena sakit mama meninggal. Mama meninggal karena ditabrak motor. 2 tahun kami terpaksa menggumulkan untuk memimpin gereja Tuhan ini. Dan 20 Februari 2017, suami saya memutuskan untuk menerima menjadi pendeta, dan kami berdua ditahbiskan untuk memimpin gereja Tuhan. Apakah itu suatu kebetulan? Tuhan perencana sempurna. Saya sendiri pelayanan di marketplace. Saya berhenti kerja Januari 2020. Ini teman-teman Atria banyak di sini ya. Usia saya 49 tahun. Maret 2020 pandemik. Sehingga beneran Tuhan nggak suruh kerja lagi gitu ya. Dan saya sudah bekerja di berbagai multinasional, local company, dan NGO. Dan saya udah dibekalin dengan marketing, merchandising, dan general management juga. Saya pernah jadi CEO juga. Dan ketika saya sekarang bekerja seperti ini, apakah saya working from home sekarang, apakah saya happy? Happy banget. Dan saya merasa sangat produktif dan bisa dipakai Tuhan untuk banyak hal. Gitu ya. Dan saya senang banget gitu. Apakah ini kembali kebetulan? Saya rasa tidak. Nah, ini yang sangat pribadi, bertemu suami. Saya dari lahir sampai SMA selesai, saya di Padang, 18 tahun di Padang. Saya bercita-cita masuk sekolah negeri, karena orang tua sudah meninggal, dan saya tahu saya nggak punya banyak kesempatan untuk masuk sekolah swasta. Apply, nggak diterima. UMPTN nggak diterima. Akhirnya saya dibelokin ke Laut Teberaunya saya. Saya mampir ke IT, 1 tahun di Serpong sana, karena sekolah paling murah. Ya, cuman setahun. Tahun berikutnya saya apply lagi. Dan saya diterima di UGM Jogja, yang sekolah paling murah, 210.000 setahun. Puji Tuhan, saya bisa sekolah di situ dengan biaya yang sangat murah, dibiayai oleh kakak saya. Dan setelah selesai dari Jogja, karena di Jogja kembali sengsara, orang Padang yang biasa makan pedas dan makan asin, tiba-tiba kecemplung di Jogja yang tiap hari makan dessert, makan nasi bubur sama gudeg, gitu kan, manis semua, saya nggak bisa makan. Jadi sengsara di Jogja, cepet-cepet kuliahnya selesai, akhirnya lulus juga 3 tahun 11 bulan saya menjadi lulusan tercepat di UGM, dan kemudian saya 4 tahun bekerja di Jakarta dan menikah. Dan 1 tahun saya di IT di Jakarta ini, saya menemukan suami saya di situ, calon suami saya. Jadi Tuhan tuh ngebelokin di IT, hanya untuk bertemu Yakub aja. Terus kami sudah berpacaran dan Jakarta Jogja jauh, dan kemudian kami menikah 8 tahun setelah kami berpacaran. Kadang-kadang kalau saya pikir gitu, ngapain nih sekolah di IT gitu, hanya untuk ketemu Yakub gitu. Dan itu, jadi Tuhan perencana sempurna dalam hidupku. Masih banyak cerita yang lain, tapi saya cuma ambil 3 contoh ini yang saya bilang terlalu banyak kebetulan. Jadi bagi saya, let's make a proposal. Ya, nggak ada salahnya kita bikin proposal, tapi kita mesti tanya Tuhan punya approval. Jadi kalau kita mau bekerja buat Tuhan, kita mesti ngerti aturan dan ketetapan Tuhan. Dasar hukum Tuhan adalah kasihi Tuhan, kasih sesama, bukan mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau mau untung tuh ya, bekerja tujuannya untung, itu udah salah. Bekerja tuh kerja, betul-betul bekerja untuk Tuhan dan untuk sesama. Ketika Tuhan kasih kita rezeki sebagai untung, itu adalah hasil dari kerja. Result-nya, bukan purpose-nya. Kita nggak bisa bekerja itu untung menjadi tujuan. Segala macam cara, pokoknya untung, aku untung.
Bukan begitu. Kita kerja memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan melayani sesama. Tuhan kasih rejeki. Terima kasih. Ya, jadi kasihi Tuhan, kasih sesama, bukan mengasihi diri sendiri. Menerapkan etika dan ketetapan kerja yang alkitabiah. Ya, dan kalau belum tahu, tanya Tuhan. Ya, jadi bukan ngetes. Ya, aturan dan ketetapan Tuhan itu jelas. Jangan sudah tahu aturan, sudah tahu ketetapan masih nanya. Itu namanya keterlaluan. Itu namanya ngetes. Ya, kalau belum tahu, tanya. Ya, dan yang nomor 3, ujilah pekerjaanmu itu dengan 3 prinsip. Hormati Tuhan sebagai Tuhan. Tahu dia pemimpin. Tahu dia yang punya. Hormati Tuhan sebagai Tuhan. Kedua, hormati manusia sebagai manusia. Jangan memperlakukan manusia sebagai binatang. Jangan bikin aturan kerja yang nyiksain orang. Jangan melakukan hal-hal tertentu untuk menghemat duit, makanan dimurahin, dikasih racun, dikasih pengawet, dikasih ini, dikasih ono. Karyawan dianggap seperti, minta maaf, orang yang nggak layak untuk makan. Itu bukan manusia. Itu lebih hina daripada binatang bahkan. Nah, yang ketiga adalah hormati karya Tuhan dengan menjaga kelestarian alam. Jadi jangan membuat apa-apa itu yang banyak dibuang, yang merusak, limbahnya merusak alam dan seterusnya. Uji kita punya pekerjaan itu dengan 3 prinsip tersebut, dan berdoa dan berpuasalah. Ya, dan mari bersiap bekerja untuk Tuhan, tapi percayalah dan patuhlah. Nah, bagian yang terakhir, saya mau mengingatkan ini. Ini penting banget. Kata-kata itu mengungkapkan isi hati kita. Ya, jadi hati-hati dalam berkata-kata. Ini dicatat, Matius 12 ayat 34-37, Tuhan Yesus di hadapan orang Farisi bilangnya begini nih. Hai keturunan ular berbisa, ular beludak. Ya, bagaimana mungkin orang yang jahat dapat mengatakan hal-hal yang baik? Kata-kata yang diucapkan oleh mulut keluar dari hati. Orang-orang yang baik menyimpan hal-hal yang baik di dalam hatinya. Karena itulah mereka mengucapkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, orang jahat memiliki hati yang dipenuhi kejahatan. Karena itulah mereka mengucapkan hal-hal yang jahat. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, setiap orang akan menghadap Allah dan bertanggung jawab atas setiap perkataan sia-sia yang pernah diucapkannya. Pada saat itu, kata-katamu akan digunakan untuk menghakimimu dan perkataanmu sendiri akan menunjukkan apakah kamu bersalah atau tidak. Bapak Ibu, mari kita berkomitmen untuk kuduskan lidah kita. Lidah kita ini jahat. Saya sendiri harus akuin. Orang Padang yang terbiasa untuk berbicara cepat dan lugas. Dan kadang-kadang itu menyakitkan hati orang. Mari kita berkomitmen menguduskan lidah kita. Kalau kita tidak mampu, dan kita pasti tidak mampu, mari kita minta Roh Kudus membersihkan hati kita. Karena kata-kata itu terbersih dari hati. Murnikan pikiran kita. Sehingga mulut kita ini bisa mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebenaran. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Saya mau menutup malam ini sebelum kita berdoa. Saya teringat lagu Pantai Costa yang sangat lama ini. Mari kita nyanyikan sama-sama. Mungkin tahu ya lagu ini. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Allah terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan segalanya. Sekali lagi, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Allah terencana sempurna,
menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan segalanya. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala. Kalau ada yang mau berdiri, saya persilahkan. Mari kita menghadap Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Yang kita mau buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau Anda bersama dengan keluarga, tolong gandeng keluargamu. Mari kita bersama-sama mendekati hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Pertama, mari kita berdoa untuk belajar mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan tulus. Mari kita berhenti memanipulasi untuk kepentingan diri kita sendiri. Bapa di surga, kami tahu daging kami lemah ya Tuhan. Kami punya banyak keinginan. Kami punya banyak kemauan ini itu yang kami ingin penuhi, yang ingin kami kerjakan. Kami selalu melakukan apa-apa untuk keuntungan diri kami sendiri. Dan sering Tuhan, kami memanipulasi orang lain. Kami bahkan berani memanipulasi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan tegur kami. Tuhan ajar kami. Untuk setiap kesempatan mulai malam ini, kami boleh berbalik. Kami boleh berhenti. Tidak memanipulasi orang lain. Tidak memanipulasi Tuhan. Tapi kami berani dengan jujur datang. Dengan lugu. Dengan tanpa prasangka. Kami boleh datang kepada Tuhan yang adalah Allah yang tahu isi hati kami. Kami tidak datang dengan pura-pura, karena percuma berpura-pura, karena Engkau Allah yang tahu isi hati kami. Kami mau ya Tuhan, dan tolonglah. Kita mau juga berdoa untuk menyatakan kita mau percaya sama Tuhan. Dia adalah Allah perencana yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah perencana sempurna yang merencanakan kehidupan dari ujung ke ujung. Tahu semuanya. Dan Engkau tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah lupa. Engkau tidak pernah cacat. Dan Engkau tidak pernah gagal. Engkau adalah Allah perencana sempurna. Dan celakalah kami ya Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang tidak mau melepaskan masa depan kami pada Tuhan. Dan kami merasa kami lebih tahu, kami merasa kami lebih pintar, dan kami merasa kami lebih percaya, lebih bisa percaya pada diri kami sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Sia-sialah iman kami ya Tuhan, dan celakalah kami ya Tuhan. Tuhan, tegur kami Tuhan, Roh Kudus Tuhan gelisahkan kami, agar kami tahu bahwa kami salah, dan kami mau berbalik untuk percaya kepada Tuhan 100%, karena Engkau adalah perencana sempurna. Ajar kami Tuhan untuk melihat ke belakang dan menyaksikan rencana-rencana Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kami, dan berikan kami punya hati yang bersyukur untuk semua pekerjaan-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan memelihara kami sejauh ini. Yang ketiga, kita mau bekerja untuk Tuhan. Kita mau janji untuk bekerja dengan sepenuh hati. Kita mau percaya dan patuh pada ketetapan dan peraturan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk bekerja dengan sepenuh hati. Ajar kami peka Tuhan untuk mengenal ketetapan-Mu, untuk mengenal peraturan-Mu. Jangan kami tindablek, matanya buta, telinganya budek, tetapi kami mau ya Tuhan, membuka mata kami menjadi lebih peka lagi, kami sensitif dalam mendengarkan Tuhan, agar kami boleh bekerja Tuhan untuk Tuhan, dan seluruh hati kami tertuju kepada Tuhan. Jangan biarkan kilau dunia ini menggoyahkan kami. Jangan biarkan banyak kesibukan lain menghilangkan kami, menenggelamkan kami, sehingga kami lupa untuk datang kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ingatkan selalu kami ya Tuhan. Dan Tuhan tangkap. Dan Tuhan kalau perlu ikat tangan kami.
Ikat kaki kami sehingga kami hanya bisa menurut pada Tuhan, nggak bisa lari kemana-mana. Kami merindukan Tuhan, dan kami ingin melekat kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah kami. Yang keempat, mari kita belajar lembut hati seperti Musa, mengenal Tuhan, berhati-hati, dan selalu mengupayakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar hari ini ya Bapak, dari Musa, orang yang paling lembut hatinya. Membandingkan kami dengan Musa, kami sadar betapa degilnya kami, betapa kurang ajarnya kami, betapa sering kami menyindir Tuhan, betapa sering kami menuduh Tuhan. Tuhan ajar kami, ubahkan hati kami, supaya hati kami bisa lembut seperti hati Musa. Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang penuh dengan pengertian dan sayang. Tidak kata-kata yang menyakitkan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di dalam rumah kami menyakiti keluarga kami. Sering kami berkata-kata kasar. Sering kami berkata-kata tidak pada tempatnya. Dan kami hanya mengumbar kemarahan kami. Karena kami merasa layak. Ampuni kami Tuhan. Kami yang sombong ini. Kami yang serakah ini. Kami yang tidak percaya ini. Celaka kami Tuhan. Kalau Tuhan tidak menegur kami. Celaka Tuhan. Kalau Engkau tidak menarik kami kembali. Dan Kau membiarkan kami bisa mati dan kami bisa binasa di dalam kata-kata dan kekasaran dan kedegilan hati kami. Tuhan, ketika kami belajar malam ini tentang kelembutan hati Musa, kami mohonkan anugerah Tuhan. Hancurkan kekerasan hati kami Tuhan. Pakai palu kalau boleh Tuhan. Hancurkan. Supaya hati itu menjadi hancur. Dan kami boleh merasakan Tuhan. Jangan kami mengeraskan hati kami ya Tuhan. Tapi Engkau menolong kami. Menggelisahkannya. Menggentarkannya. Agar kami mau berbalik kepada Tuhan. Bapa di surga, tolong kami. Hamba-Mu dan setiap kami yang berdoa malam ini. Kami sungguh berharap Tuhan membantu kami. Dan Tuhan mau menolong kami. Kami mau mendekati-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar patuh dan percaya pada Tuhan. Kami berdoa dan kami memohonkan semua ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya. Makasih. Thank you. Bye-bye. Makasih. Bye. Ya, bye. Makasih. Thank you, Ci. God bless you. Thank you semua. Ya.